selalu sehat ya. Nah, sekarang Miss Nanin mau mengajar kalian tema 8, subtema 1. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan nafas yang baru, hari yang baru buat kami semuanya. Tuhan selalu lindungi kami, berikan kami kesehatan, limpahkan kami berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, yuk sekarang kita mau mulai. Ini adalah tujuan pembelajaran di PBM pertama. Jadi nanti ada pelajaran bahasa Indonesia, kalian diajak membaca teks tentang lambang negara. Terus kemudian ada pelajaran SBDP, nanti kita bernyanyi bersama ya, kita belajar sama-sama. Di pembelajaran matematika kita akan belajar tentang sudut. Nah, ini, oh ya, tadi kita sudah berdoa ya. Nah, kalian tahu nggak tepuk pramuka? Ini ya, Miss Nanin praktekin ya. Tepuk pramuka. Nah, itu tepuk pramuka. Kalian pasti sering kan bertepuk tangan. Kemudian nanti kita akan belajar bernyanyi pantun pramuka. Kita akan mengenal juga tentang Garuda Pancasila. Apa sih itu Garuda Pancasila? Dan kita juga akan belajar mengenal sudut, macam-macam sudut. Nah, ternyata di tema 8 ini banyak sekali hal baru yang akan kita pelajari. Oke, are you ready? Yuk. Nah, ini adalah seragam pramuka. Di sekolah Tunas Daud ketika kelas 5, nanti kalian akan ada kegiatan pramuka setiap hari Jumat. Sabar ya. Nah, itu adalah seragamnya pramuka yang lengkap. Ada simbol-simbol di sana, ada tanda-tanda regu, ada kode wilayah. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Oke? Nah, tadi gambar apa yang kalian lihat? Kalian udah tahu kan? Gambar anak yang memakai seragam pramuka. Nah, kalau anaknya pakai seragam pramuka berarti anak itu anggota pramuka. Nah, di mana kalian biasa melihatnya? Di sekolah. Biasanya anak-anak sekolah pasti jadi anggota pramuka. Nah, apa saja yang mereka lakukan? Banyak sekali hal-hal yang dilakukan di kegiatan pramuka. Kalian akan belajar banyak, belajar kemandirian, belajar ketangkasan, belajar bekerja sama dan sebagainya, belajar kedisiplinan juga tentunya ya. Yuk, kita akan melihat mereka melalui video tentang kegiatan-kegiatan pramuka yang dilakukan oleh anak-anak. Miss Nanin akan cepetin videonya ya. Jadi ini adalah tentang pramuka siaga. Apa saja yang mereka lakukan? Nah. Nih. Tuh, contohnya. Bermain bersama. Tuh, ada permainan bersama di kegiatan pramuka. Kemudian nah, kalian juga diajar menjadi seorang pemberani. Selanjutnya, para pembantu pembina siaga atau Pak Cik dan Bu Cik itu adalah kegiatan baris berbaris. Di Di dalam
dalam kegiatan pramuka ada pembina, biasanya dipanggil Yanda kalau yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan biasanya dipanggil Bunda. Dijemput oleh sulung dan menempatkan diri. Kemudian kegiatan apa lagi yang dilakukan? Nah, diajarin untuk belajar bertepuk tangan, membuat yel-yel. Banyak sekali kegiatan seru yang bisa dilakukan di dalam pramuka. Terus, nah ini adalah permainan musang dan ayam. Kalian bisa lihat wajah-wajahnya anak-anak yang mengikuti pramuka itu senang sekali ya. Nah, itu tadi salah satu contoh kegiatan yang dilakukan dalam pramuka. Nah, kita masuk sekarang, kita mulai buka buku kalian ya. Ini buku kalian, buku tema 8 Raja Muda Karana. Oke? Dibuka halaman pertama, kalian baca senyap. Baca senyap tuh baca dalam hati untuk literasi. Ya, kegiatan literasi. Jadi baca senyap, kemudian kalian tapi tetap belajar pahami apa sih isi bacaannya. Nah, setelah membaca, kalian nanti jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kalian tahu pramuka? Apa saja yang kalian ketahui tentang pramuka? Nah, di pramuka juga mengajarkan tentang lambang negara Indonesia. Apa itu lambang negara Indonesia? Terus kita juga akan belajar lagu kebangsaan Indonesia. Apa itu lagu kebangsaan Indonesia? Nah, ada semuanya di kegiatan pramuka. Nah, yuk diskusi yuk. Karena kalian sekarang belajarnya di rumah, kita belajar secara online. Kalian bisa berdiskusi dengan kakak atau dengan orang tua kalian ya, tentang kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian, apa itu lambang negara Indonesia? Apa nama lagu kebangsaan Indonesia? Terus contoh kegiatan pramuka yang dapat menunjukkan cinta sama bangsa Indonesia itu apa saja? Coba tanyakan kepada orang tua kalian. Kalian juga bisa memberi jawaban. Terus kemudian ciri-ciri pramuka. Kalian kan pasti sering melihat anak-anak pramuka. Nah, ciri-ciri pramuka apa saja? Terus apa aja sih manfaatnya mengikuti kegiatan pramuka itu? Banyak sekali manfaatnya. Ya, selain bersuka cita, dan akan banyak keterampilan dan akan banyak ilmu baru yang kalian dapatkan. Ya. Tadi misalnya sudah kasih contoh bagaimana tentang tepuk pramuka. Masih ingat? Coba kalian lakukan sekarang di rumah. Oke? Siap ya? Nah, selain tepuk pramuka, tepuk tangan itu juga bisa digunakan untuk mengiringi lagu. Miss Nani juga kadang kalau panggil kalian di kelas itu kan pakai tepuk. Kalian ikutin. Nah, itu untuk melatih konsentrasi kalian ya. Nah, biasanya kalau kita bernyanyi diiringi dengan tepuk tangan. Kali ini kita akan belajar bernyanyi. Lagunya tentang pramuka. Nah, kalian bisa lihat pantun pramuka ada di halaman 3. Sudah bisa atau belum nyanyi lagu pantun pramuka? Senin akan putarkan sebentar ya. Oke, siap? Dengarkan baik-baik.
itu lagu pantun pramuka. Lakukan berkali-kali, bernyanyinya berkali-kali sampai lancar. Jangan lupa diiringi dengan tepuk tangan. Nah, kegiatan setelah bernyanyi, kalian amatin lagunya tadi, iramanya setiap baris lagu. Setiap baris kan mempunyai irama yang ada yang sama, ada yang mirip, ada yang berbeda. Nah, kalian cari yang mana yang sama, yang mana yang berbeda. Coba dicari ya. Setelah itu coba nyanyikan lagu itu, boleh dengan mengetok meja atau boleh dengan alat musik pukul. Setelah itu coba gimana perasaan kalian setelah bernyanyi? Senang enggak? Ya. Nah, kegiatan bernyanyi itu bisa kalian temukan di halaman 3 sampai 4. Nah, yang ini Miss Nani kasih catatan kalian pelajari, diingat-ingat supaya kalian ngerti ya. Oke? Nah, kemudian di halaman 4 itu ada teks pendek. Kemudian kalian tadi di syair lagu pantun pramuka tadi itu kan juga ada kata-kata yang kalian pahami. Nah, kalian akan belajar sikap-sikap apa yang harus dilakukan oleh seorang anggota pramuka. Nah, ada di lagu tadi. Kemudian kalau kalian belum tahu apa saja sikap-sikap yang harus dimiliki oleh anggota pramuka, kalian bisa baca di teks halaman 4 ya. Nah, ternyata di pramuka itu banyak sekali lambang-lambang. Apa sih lambang? Lambang itu simbol. Gunanya lambang itu untuk apa? Nah, coba kalian cari tahu ya. Oke, lambang itu gunanya untuk apa? Biasanya nih kalau seorang atlet bertanding di luar negeri dengan atlet dari negara lain, dia pasti bawa bendera merah putih. Nah, itu juga merupakan simbol. Artinya apa? Oh, dia berasal dari negara Indonesia. Nah, kalian coba sekarang nanti lengkapin tabel di halaman 5 dengan penjelasan yang kalian tahu aja ya. Nanti ditulis di sana. Bahasa Indonesia itu apa sih? Indonesia Raya itu apa sih? Bendera merah putih itu apa? Garuda Pancasila itu apa? Tunas Kelapa apa? Tulis penjelasan singkat di tabel halaman 5 ya. Nah, sekarang salah satu kegiatan pramuka adalah memberi hormat. Kita akan belajar tentang sudut dari sikap hormat. Nah, ketika sikap hormat seperti ini, perhatikan tangannya Miss Nani tuh ya, tangannya itu bagaimana nanti ya. Ini di buku kalian yang di halaman 5 tuh ada seorang anak yang sedang hormat pada bendera. Nah, kalau di halaman 6 itu dijelaskan bagaimana posisi tangan ketika hormat bendera. Nah, coba sekarang kalian jiplak tangannya itu, posisi tangannya itu membentuk apa dia? Dia membentuk 2 garis yang saling bertemu. Nah, itulah yang dinamakan sudut. Oke? Kalian amati di buku halaman 6, kemudian jiplak tepi lurus gambar tangannya yang Udin yang sedang menghormat bendera. Kemudian di halaman 7 itu akan dijelaskan tentang bagian-bagian sudut. Ya. Kemudian kalian lihat sudut yang terbentuk itu apa, ya, bagaimana, dan nah, menurut kalian apa yang dimaksud dengan sudut? Ada nggak anggota tubuh lain yang dapat membentuk sudut? Nanti diisi ya, jangan lupa titik-titik di halaman 7 sampai 8 diisi ya. Oke, nah nanti kalian refleksi deh, yang kalian pelajari apa, bagaimana perasaan kalian, kegiatan apa yang kalian sukai, kalian dapat informasi baru apa. Nah, kalau nggak ngerti apa yang harus kalian lakukan, jangan lupa itu ya, supaya kita tetap belajar. Terus kita masuk pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 itu ada kegiatan PJOK, olahraga
kemudian juga belajar bahasa Indonesia, informasi yang berkaitan dengan negara, kemudian menceritakan tentang lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, masih ingat kan video yang ditonton pada pembelajaran 1? Itu banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota pramuka ya. Salah satu peralatan anggota pramuka itu adalah tongkat. Nah, tongkat itu banyak manfaatnya. Tongkat bisa juga digunakan untuk permainan tradisional. Coba lihat di halaman 9. Ya, itu adalah salah satu permainan yang menggunakan tongkat. Nah, tapi sebelum melakukan permainan itu, kalian harus persiapan dulu, harus latihan dulu. Nah, latihannya itu ikutin langkah-langkah yang ada di halaman 10. Jadi sebelum melakukan permainan lompat dengan tongkat, kalian belajar gerakan keseimbangan dulu. Ya, lompat dengan satu kaki. Kalau itu udah lancar, kalian pasti bisa nanti bermain dalam permainan tongkat. Ya, oke. Nah, di halaman 11 sampai 12 kalian membaca. Baca baik-baik. Kalau nggak ngerti, kalian boleh bertanya. Setelah itu kalian berlatih menulis informasi-informasi yang ditemukan dalam bacaan, kemudian lengkapi dalam peta pikiran yang ada di halaman 12. Ya, terus kemudian di halaman 13 kalian cerita sendiri deh tentang bacaan tadi itu. Tadi kalian membaca tentang apa ya? Nah, tulis dengan kata-kata kalian sendiri di halaman 13. Kemudian, nah kan bacaannya tadi menceritakan tentang lambang negara ya, yaitu Garuda Pancasila. Nah, kalian pasti sering tahu di mana sih kalian menemukan gambar-gambar Garuda Pancasila itu. Nah, sebutkan 5 tempat di mana kalian bisa menemukan gambar-gambar lambang negara Garuda Pancasila itu. Biasanya di tempat mana Garuda Pancasila itu dipasang, di mana aja. Tulis di halaman 15. Kemudian kalian nanti setelah itu amati baik-baik tentang Garuda Pancasila. Coba ceritakan lagi yang kalian apa aja yang kalian amati pada gambar Garuda Pancasila itu. Contohnya, kepalanya menoleh ke kanan. Terus kemudian apa lagi? Kalian tulis ya di tabel halaman 15. Oke? Masuk PBM 3. Kita akan belajar lagi tentang Garuda Pancasila dan kemudian kita belajar lagi tentang sudut. Kemudian macam-macam sudut. Nah, terus kita akan bernyanyi lagi. Kita akan tahu pola aba. Apa itu pola aba? Nah, nih. Kalian tahu nggak sih lagu Garuda Pancasila? Pernah nyanyi kan? Garuda Pancasila. Nah, itu potongan lagunya ya. Kalian tahu nggak arti lagu Garuda Pancasila? Nah, ini Miss Neng kasih tahu ya. Arti lagu Garuda Pancasila itu adalah sikap cinta kita kepada negara. Terus kita juga mau berkorban untuk bangsa dan jangan lupa mengharumkan nama bangsa dan negara. Contoh sikap cinta negara itu apa sih? Nih, menghargai kebudayaan, menghargai perbedaan, dan jangan lupa rajin belajar, rajin berlatih supaya bisa berprestasi. Kalau kalian berprestasi, kalian bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Wah, keren sekali ya. Nah, kemudian setelah kalian menyanyi lagu Garuda Pancasila, kalian tulis deh arti syair lagunya itu apa. Tulis di tabel di halaman 17 ya. Kemudian kalian, nah di halaman 18 itu ada posisi tangan Edo yang sedang berlatih baris berbaris. Nah, posisi tangan itu membentuk sudut juga. Nah, nanti kalian gambarkan ya sudut-sudut yang terbentuk
yang ada di halaman 19 itu bagaimana digambarkan. Kemudian nah, kalian juga tuliskan benda-benda yang mempunyai sudut itu apa saja. Nanti tulis sebanyak mungkin, pasti banyak sekali benda-benda yang kalian temukan. Terus di halaman 21 kalian akan belajar lagu baru, siapa dapat berbaris. Nah, ketika belajar lagu baru kalian boleh lihat di YouTube ya. Kalau ini coba Miss Nana putar. Oh, bisa. Ya, benar ya. Oke. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Nah, itu lagunya ya. Nanti kalian temukan irama yang pertama, kemudian yang kedua berbeda, yang ketiga sama lagi. Itu namanya pola ABA, ABA ya. Oke? Kemudian nanti nyanyikan lagu itu dengan ketukan meja. Setelah itu, nah, setelah kegiatan bernyanyi kalian jawab pertanyaan halaman 22 sampai 23. Oke? Kita masuk di pembelajaran 4. Nah, nanti ada kegiatan olahraga lagi tentang gerakan keseimbangan pada permainan tradisional. Kemudian kita akan belajar tentang arti gambar-gambar pada burung Garuda dan juga mencari informasi dalam bacaan. Ya, oke? Pernah dengar contoh sikap cinta tanah air? Jadi rasa cinta kita kepada Indonesia itu diwujudkan dalam sikap yang bagaimana? Coba kalian sebutkan sikap yang pernah kalian lakukan. Kemudian kalian pernah nggak bekerja sama? Bekerja sama itu kan menjaga persatuan, itu juga menunjukkan rasa cinta tanah air. Nah, kemudian apa saja sih yang harus dilakukan supaya kita tetap punya rasa cinta tanah air? Kemudian nanti kita, salah satu kegiatan pramuka adalah bermain bersama, bekerja sama. Di halaman 24 kalian belajar tentang permainan bersama. Jadi harus kompak di halaman 24. Nah, untuk supaya bisa melakukan kegiatan di halaman 24, kalian bisa ikutin cara-caranya di halaman 25 sampai 26. Lakukan di rumah dengan baik-baik, jangan lupa dengan pengawasan orang tua ya. Nah, ternyata di pramuka kita diajarin dengan bekerja sama. Kenapa? Karena supaya kita bisa melakukan permainan dengan baik. Kita juga jangan lupa ketika bekerja sama kita berdiskusi supaya teman-temannya yang nggak ngerti jadi nggak bingung ya. Oke. Kemudian di halaman 27 kalian nyanyikan kalian baca ada bacaan pendek. Nah, di situ isinya pramuka itu memiliki 10 janji yang disebut dengan Dasa Dharma Pramuka. Nah, salah satu isi dari Dasa Dharma Pramuka itu adalah patriot yang sopan dan kesatria, bahwa seorang anggota pramuka itu adalah seorang patriot yang sopan dan kesatria. Nah, sopan itu apa contohnya? Sopan itu misalnya kalau berbicara bersikap santun, tidak boleh marah-marah. Terus kemudian kesatria itu ketika mau mengakui kesalahan. Karena apa? Dalam setiap perlombaan tuh ada yang menang, ada yang kalah. Nggak apa-apa, nggak boleh marah-marah ya.
Tapi kita bersikap kesatria. Ketika kalah kita terima, ketika menang kita tetap sopan santun, tidak boleh sombong ya. Oke? Yang kalah jangan pernah menyerah. Kemudian di halaman 28 kalian akan mengamati gambar Garuda Pancasila dan kalian jawab pertanyaan di halaman 28 sampai 29. Kalian di halaman 30 kalian membaca bacaan lagi. Ingat, ketika membaca kalian harus memahami isi bacaan tersebut. Kalau tidak paham kalian bisa bertanya. Nah, kalau ada yang tidak ada kata-kata yang belum dimengerti, kalian bisa tanya sama Miss Man bisa. Nah, karena kalau kalian belajar di rumah kalian bisa tanya sama orang tuanya. Oke? Nah, ya, itu adalah bacaan yang ada di halaman 30. Itu tentang warna-warna yang ada di dalam pramuka. Misalnya tuh, warna putih artinya suci, benar, kemurnian. Warna hitam artinya keabadian, warna merah keberanian, warna hijau kesuburan dan kemakmuran, warna kuning artinya kebesaran, kemegahan, keluhuran. Nah, itu ternyata setiap warna itu punya arti sendiri-sendiri. Oleh karena itu anggota pramuka kadang pilih warna sesuai dengan keinginannya. Oke? Nah, kita masuk di PBM 5. Di PBM 5 nanti kita belajar lagi tentang jenis-jenis sudut dan juga tentang arti bagian-bagian gambar burung Garuda serta memahami informasi dari bacaan. Ya, pernah dengar kata pahlawan nggak? Nah, apa sih yang dilakukan pahlawan itu? Kenapa dia disebut pahlawan? Nah, terus kemudian apa sih yang dikorbankan pahlawan sehingga ia dikenang akan kebaikannya? Terus kemudian kalau senjata yang digunakan pahlawan pada zaman dahulu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, terus sekarang kan kita sudah menikmati kemerdekaan berkat para pahlawan. Apa dong? Apa yang harus kita lakukan setelah Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dan kita menikmati kemerdekaan itu? Ingat, lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, ya. Oke. Kita akan membaca di halaman 32. Halaman 32 salah satunya membahas tentang tongkat. Tongkat itu ada yang tumpul, ada yang runcing. Kalau di anggota pramuka itu kita pakai tongkat yang tumpul. Tapi kalau di pahlawan zaman dahulu pakainya tongkat yang runcing. Nah, namanya bambu runcing. Nah, coba kalian cari benda yang tumpul dan yang runcing. Kemudian kita juga akan membuat sudut dengan mengikuti cara langkah-langkah pada halaman 33 dan 34. Itu adalah sudut yang terbentuk dari dua garis tegak lurus yang berpotongan tegak lurus. Dari kertas yang dilipat lurus itu nanti akan membentuk sebuah sudut. Sudut apa itu namanya? Nah, itu namanya sudut siku-siku. Nah, selain sudut siku-siku juga ada sudut-sudut yang lain. Kalian dengan potongan yang kalian buat tadi, kalian akan tahu mana sudut yang lebih besar dari sudut yang kalian buat dari potongan kertas tadi, mana sudut yang lebih kecil. Nah, sudut yang lebih kecil disebut sudut lancip. Kalau sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku itu namanya sudut tumpul. Ingat ya, sudut siku-siku itu adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang tegak lurus. Kalau sudut lancip itu sudut yang besarnya lebih kecil dari sudut siku-siku atau sudut yang yang besarnya kurang dari sudut siku-siku. Tapi kalau sudut tumpul itu besarnya lebih dari sudut siku-siku. Kemudian ada lagi sudut lurus. Sudut lurus tuh terbentuk dari dua garis yang lurus. Itu membentuk sudut lurus. Oke. Kemudian kalian nanti
buat kesimpulan dari penjelasan dan juga dari buku kalian yang ada di halaman 35. Jangan lupa kerjakan soal halaman 36 tentang sudut dan juga menentukan jenis-jenis sudut. Anda kan? Nah, masuk di halaman 37. Kita belajar tentang macam-macam lambang pramuka di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ternyata di berbagai daerah itu lambang pramukanya berbeda-beda. Tetapi meskipun berbeda-beda lambangnya, tetapi tetap tujuannya sama. Kenapa kok berbeda-beda? Itu disesuaikan dengan daerahnya, ya, dengan daerah masing-masing. Jadi ciri khas daerahnya itu apa, keunikan suatu daerah itu apa, kemudian ditampilkan di lambang pramukanya, ya. Nah, setelah kalian nanti membaca, kalian jawab pertanyaan di halaman 38 dan 39, ya. Terus, nah, kalian kangen gak sih sama teman kalian? Pasti kangen kan? Udah lama gak ketemu ya. Coba sekarang bayangkan tentang teman kalian di sekolah, kemudian pikirkan tentang hal-hal baik tentang temanmu di kelas, ya. Tuh, nanti tulis di halaman 40. Oke? Nah, setelah itu kalian masih suka berhubungan enggak sama teman kalian di lewat WhatsApp atau lewat telepon? Nah, kalian bisa melakukan wawancara dengan temanmu, ya. Kemudian nanti hasil wawancaranya ditulis di halaman 41. Oke? Nah, sudah? Ternyata dari hasil wawancara tadi pasti dong teman-temanmu memiliki perbedaan, ya enggak? Nah, tapi meskipun punya perbedaan, kalian harus tetap bersatu, ya. Oke? Nah, yuk kita sekarang masuk di ternyata ada catatan. Kalian nanti boleh salin di buku catatan kalian, ya, untuk dipelajari, ya. Ini catatannya banyak loh. Satu, ini juga nih tentang sudut tumpul, artinya apa. Kemudian ini juga tentang lambang pramuka, semboyan negara Indonesia, ya, dan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, pembelajaran yang terakhir, ya, pembelajaran yang terakhir itu kita belajar tentang arti gambar-gambar dari burung Garuda, bagian-bagian burung Garuda, kemudian menceritakan informasi dari bacaan lagi, terus kemudian menjelaskan perbedaan serta perbedaan sudut, kemudian menentukan sudut lancip, sudut tumpul atau sudut siku-siku pada gambar, ya. Oke. Nah, kalian amati anak yang memakai seragam pramuka, kemudian tentang pilihan warnanya. Tadi kan sudah kan kita belajar tentang arti warna-warna. Nah, kalian pun nanti juga menulis, ya, di halaman 45. Kalian tulis nanti warna putih itu ada di mana yang pada lambang Garuda Pancasila, warna kuning di sebelah mana. Nah, nanti lengkapi tabel halaman 45. Kemudian aktivitas berikutnya adalah kalian menggunting dan menempelkan gambar bagian-bagian lambang negara pada halaman 40. Kemudian yang terakhir kalian menentukan jenis sudut pada halaman 50. Dan juga kalian belajar menggambar sudut. Oke? Nah, itu ya dari Miss Nanin. Oke? Tetap semangat, tetap belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye.